ada persyaratannya antara 5 sampai dengan 10 peserta ya, itu jumlah di dalam satu tim ya. Jadi ada 5 sampai dengan 10 peserta. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib memiliki akun Facebook dan IG ya, sudah jelas. Kemudian selama proses pembuatan sampai dengan akhir video harus menggunakan protokol kesehatan. Namun nanti di sesi tanya jawab sekiranya ada teman-teman yang mau menyampaikan terkait dengan pada saat pengambilan video dengan menggunakan protokol kesehatan seperti apa, tolong masukannya. Kemudian pakaian atau kostum bebas pantas ya, yang jelas sopan ya. Kemudian mencerminkan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Utara. Jadi yang berada di wilayah masing-masing, baik Nunukan atau di Tarakan, Tanjung Selor ya, Malino dan KTT, silakan ya untuk mencerminkan kearifan lokal masing-masing di wilayahnya. Kemudian peserta tidak dipungut biaya di sini artinya gratis ya. Kemudian apa yang menjadi karya yang Bapak Ibu nanti sampaikan itu akan menjadi hak milik Disporap Kalimantan Utara. Kemudian untuk peserta yang menyampaikan formulir persyaratan lomba yang sudah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih, dan baik untuk yang lainnya yang mungkin masih ingin berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini, silakan. Mungkin kita akan tutup sampai dengan tanggal 20 ya sekitar 20 ke atas ya, karena terakhir penyampaian video tanggal 26 November. Kemudian penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2020. Kita akan melihat dulu berapa peserta yang akan mengikuti lomba ya. Jadi kalau seandainya nanti bisa dilaksanakan dalam satu hari, mungkin tanggal 28 saja. Tetapi kalau misalnya dengan banyaknya peserta, bisa jadi kemungkinan 2 hari pelaksanaan dalam penjurian tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi keputusan dari Dewan Juri itu tidak dapat diganggu-gugat. Dan disinilah media technical meeting ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan, sehingga kita dari tim juri akan memberikan jawaban dan solusi terbaik buat kalian bersama, dan semuanya ini kan untuk kita ya. Jadi ya apapun yang menjadi masukan atau pertanyaan dari peserta akan kita berikan jawaban ya, solusi gitu. Kemudian untuk ketentuan umum di dalam lomba senam yang itu secara virtual ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa terbagi menjadi 3 kategori ya, ada OPD Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Utara, baik Malino, Tanjung Selor, KTT, Nunukan atau Tarakan. Kemudian ada kategori untuk pelajar. Pelajar ini adalah SMA sederajat ya. Kemudian untuk kategori umum bisa masuk mahasiswa atau dari organisasi atau dari sanggar-sanggar senam atau dari sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang tidak masuk di dalam kategori pelajar. Jadi boleh SD, boleh SMP ya, itu masuk di dalam kategori umum ya. Kemudian di dalam pelaksanaan teknik lomba seperti yang sudah disampaikan ya, di situ ada tampilan awal. Tampilan awal di sini adalah opening, yaitu dengan yel-yel dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Ya, ini dikasih waktu durasinya 5 detik saja ya, tanpa diiringi musik. Kemudian tampilan inti senam lomba kreasi Yamato itu udah baku ya. Peserta boleh mengikuti di dalam video atau di YouTube yang sudah di-share kepada peserta. Kemudian untuk tampilan akhir, yaitu endingnya itu bebas dan sopan, yaitu dengan durasi 10 detik itu bebas ya. Nah, kemudian untuk gerakan ya, gerakan itu gerakan baku yang sudah ini ya, udah didesain lah, koreonya udah baku gitu ya, tidak boleh dirubah gerakan.
ya. Namun mungkin nanti di dalam sesi tanya jawab cara teknisnya, masalah formasi dan lain sebagainya, peserta boleh mempertanyakan. Kemudian ya untuk penilaian video ya, mungkin kita juga akan memperhatikan latar belakang atau view yang peserta ambil. Misalnya di kantor Bupati Nunukan, boleh. Pokoknya semua yang ada di wilayah Bapak Ibu, ya silakan untuk tampilan daripada video nanti, begitu. Nah, kemudian di dalam penilaian pemenang, ya penilaian pemenang di sini ada beberapa kriteria yang nantinya akan menjadi penilaian, ya. Yang pertama adalah penilaian inti gerak. Inti gerak di sini ada pemanasan ya, ada gerakan inti dan gerakan pendinginan ya. Kemudian ada penilaian tambahan. Penilaian tambahan di sini ada kreativitas ya. Kemudian kekompakan ya. Kalau kreativitas ini artinya begini, misalnya ada formasi ya. Nah, itu silakan aja. Kemudian itu khusus untuk yang tim ya, untuk yang tim. Kemudian kekompakan. Nah, kekompakan ini juga akan menjadi penilaian tambahan bagi dewan juri. Kemudian stamina. Ya, sudah jelas stamina dan penampilan atau performance ya. Mungkin peserta yang sudah pernah mengikuti lomba-lomba senam kreasi ya, pasti sudah tahu ya yang menjadi penilaian tambahan seperti apa. Kemudian penilaian video. Penilaian video ini ada kesesuaian dengan jenis video ya, karena ini adalah senam Yamato. Jadi antara musik dengan gerakan itu harus sama. Karena kalau saya perhatikan ada gerakan tidak sesuai dengan musik. Nah, ini juga akan menjadi penilaian dari dewan juri. Kemudian kesesuaian substansi dengan tema, ya jelas. Kemudian pengambilan momen atau pencahayaan dan kreativitas dari peserta. Mungkin itu yang akan menjadi penilaian bagi dewan juri untuk lomba senam Yamato ini. Nah, kemudian penentuan pemenang ya. Penentuan pemenang lomba senam kreasi ini adalah total dari nilai yang tertinggi. Ya. Jadi jika ada dari peserta yang mungkin nantinya nilainya itu sama, kita dapatin sama nilainya, maka akan ditentukan ya penilaian ini berdasarkan inti gerak yang tertinggi. Ya, jadi berdasarkan koreonya, ya, bukan berdasarkan dari penampilan tambahan dan sebagainya, tetapi dari gerakan intinya, ya. Itu adalah kalau kita mendapati peserta dengan nilai yang sama, ya. Kemudian keputusan juri itu mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk pengumuman pemenang mungkin langsung akan diumumkan ya, akan diumumkan setelah pelaksanaan penjurian yaitu tanggal 28 dan 29. Jadi setelah pelaksanaan penjurian sudah selesai, teman-teman bisa menyaksikannya melalui live streaming ya. Nanti kita dari juri akan mengkalkulasikan total daripada nilai-nilai yang peserta ikuti. Nah, jadi nanti disitulah kita akan langsung menyampaikan pengumuman pemenang itu pada saat itu juga. Ya. Nah, kemudian untuk hadiah pemenang sudah tahu ya, karena di sini sudah ada di situ total hadiah adalah sebesar 108 juta rupiah. Jadi untuk diketahui bersama bahwa klasifikasi daripada peserta lomba ini ada dua kategori. Yang pertama adalah secara perorangan dan secara tim atau kelompok ya. Jadi kalau untuk perorangan juga penilaiannya akan sama dengan tim. Cuma perbedaannya kalau di tim kita kekompakan ya, tetapi kalau di personal perorangan mungkin ya personal yang akan dinilai. Ya, jadi secara keseluruhan penilaian itu akan sama. Mungkin seperti itu. Jika nanti ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan di sesi tanya jawab ya. Itu adalah ini yang sudah saya sampaikan sekilas dengan pembacaan juknis dan syarat ketentuan umum lomba senam Yamato. Baik, acara yang selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Rina dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan yang akan menyampaikan asal usulnya senam Yamato itu apa ya. Mungkin
mungkin kita harus tahu juga bersama yang ini akan disampaikan oleh Ibu Rina. Kepada Ibu Rina kami silakan. Semua nelpon mama. Baik, terima kasih kepada pengarang acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Kabupaten Nunukan, khususnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Nunukan. Awalnya sejarahnya ini bisa menghasilkan senam Yameto ini jadi berawal dari kebiasaan kami di Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nunukan yang menjadi fasilitator untuk senam setiap hari Minggu, yaitu di acara Car Free Day. Jadi setiap hari Minggu di Nunukan itu ada Car Free Day. Nah, berawal dari senam itu biasa kita melakukan senam kesehatan, senam jantung sehat, SKJ, senam-senam daerah yang bersumber kadang dari daerah Indonesia Timur seperti senam Tobelo, Kakak Endah, kemudian juga poco-poco dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kita coba, kenapa kita nggak membuat juga sebuah senam yang berasal dari kearifan lokal suku-suku yang ada di Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara. Akhirnya kita coba memilih dulu lagunya lagu apa yang bisa kita buat untuk senam ini. Nah, terpilihlah lagu Senam Yameto, kita browsing juga. Ternyata penciptanya untuk lagu Yameto ini no name, tidak ada. Jadi Yameto ini merupakan singkatan dari kata-kata Yamu Ame Tunge, yang artinya adalah memanggil gadis untuk pulang. Jadi filosofinya itu jangan lupa dengan kampung halaman, pulang untuk memberikan kontribusi kepada daerah. Jadi berawal dari situ, lagu dari suku Lundaye yang merupakan suku asli di dataran tinggi Krayan, itulah yang kita ambil menjadi lagu pengiring senam Yamu Ametonge yang kami singkat menjadi Yameto. Jadi Yameto bukan Yamato. Kalau Yamato itu kata-kata dari Jepang. Jadi pada saat kalau browsing di YouTube Yameto pasti dapat senam gerakan senam Yameto. Tapi kalau Yamato nggak dapat, langsung dapat produk-produk dari Jepang. Nah, berawal dari itu lagunya sudah kita dapat, sudah diaransemen ulang, dibantu oleh tim kreatif dari RRI Nunukan, yaitu Mas Robi. Terciptalah lagu yang sekarang ini mungkin Bapak dan Ibu dengar, itulah yang jadi aransemen terakhir yang kita buat untuk pengiring senam Yameto ini. Kemudian untuk penata geraknya, karena kami di Nunukan biasa difasilitasi oleh Ibu Usnawati, yang juga menjadi instruktur senam tetap pada saat Car Free Day atau senam bersama di alun-alun Nunukan. Kami minta beliau membuat penataan geraknya bagaimana untuk senam Yameto ini, tentu dengan mengedepankan kearifan lokal. Makanya di dalam gerakan itu ada seperti tari japin, kemudian juga ada seperti gantar, mengambil gerak-gerak yang ada di tarian di suku-suku yang ada di Nunukan. Nah, setelah itu selesai, tata geraknya ada. Kemudian yang super spesialnya lagi, pengisi suaranya untuk pengiring lagu ini adalah teman-teman dari suku Lundaye, dipromotori oleh Ibu Dorma Kisu yang juga merupakan seniman senior dari suku Lundaye yang ada di Nunukan.
yang ada di Nunukan. Akhirnya alhamdulillah terbentuklah senam Yamato ini yang di-launching pertama kali pada saat hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-20 di tahun 2019 yang juga merupakan hadiah dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pada saat hari jadi Kabupaten Nunukan ke-20. Mungkin itu untuk MC yang bisa saya jelaskan untuk asal-usul terciptanya senam Yamato ini. Terima kasih. Ya, baik Ibu Rina, terima kasih untuk penyampaian terkait dengan asal-usul senam Yamato. Jadi senam Yamato ya, bukan senam Yamato. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya, di dalam sesi tanya jawab. Namun saya sudah perhatikan di sini ada teman-teman dari tim juri yang tadinya belum gabung, sekarang sudah ada gabung. Mas Heri mana ya? Coba say hello dulu Mas Heri. Halo. Hai. Heri dari Tanjung Selor ya. Ada saya lihat tadi udah gabung. Halo. Baik, kemudian Mas Erwin dari Tarakan. Coba say halo Mas Erwin. Halo semuanya. Iya, baik. Jadi kita bertiga ya yang hadir. Heri ada nggak? Ada Mbak. Ada, mana dia? Coba kasih lihat dulu supaya peserta juga tahu ya siapa sih Heri ini ya. Heri mana? Nggak ada ya? Oke, di sini yang hadir untuk Dewan Juri ya ada 4 orang. Karena yang 1 orang yang berasal dari Malino berhalangan hadir, barusan WA saya ya. Jadi di sini ada Ibu Usnawati, saya sendiri, Mas Erwin, dan Mas Heri dari Tanjung Selor. Baik teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya untuk 3 pertanyaan pertama. Izin Mbak. Namun maaf ya, maaf sebelumnya ya, media technical meeting yang sudah di ini ya pada siang hari ini memberikan kesempatan kepada kalian ya peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin ada unek-unek yang membuat yang harus menjadi pertanyaan buat kalian untuk disampaikan kepada kita Dewan Juri supaya pada saat nanti penilaian itu tidak ada komplain dan tidak ada hal-hal yang menjadikan kayak miskomunikasi gitu ya. Komitmen harus ada. Jadi tolong disampaikan. Oke, terima kasih untuk sesi pertama pertanyaan. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Dari mana Ibu? Ya, kami dari Persib Nunukan. Mohon izin bertanya. Baik. Ya. Mohon izin dalam penerapan protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dispora bahwa protokol kesehatan selama virtual senam itu dipakai. Apakah selama virtual tersebut pemakaian masker itu dipakai? Terima kasih. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kami mohon kepada Dewan Juri ya, jika ada siap untuk memberikan jawaban, silakan ya. Namun ini saya kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu di dalam sesi yang pertama, sesi pertama. Kemudian yang kedua siapa? Izin Mbak. Ya. Ya, saya Nita dari Studio Alta. Ya. Oke. Ya, untuk poin ke berapa itu yang bagian opening dan closing-nya Mbak. Pembukaan dan penutupnya. Itu minimal atau maksimal atau memang tetap durasinya segitu 5 detik dan 10 detik. Ya. Itu aja.
Selebihnya itu maksudnya gini, misalnya lebih atau kurang akan didis atau Mempengaruhi nilai. dipertimbangkan. Oke, mempengaruhi nilai, betul. Oke, itu Terima aja. kasih. Itu aja. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga? Ya, saya Mbak, boleh ya nanya? Ya, silakan. Dari mana? Dari Nunukan Mbak, dari tim Dari PDL Nunukan. Nunukan, saya Ya. Ya, mewakili 2 tim Mbak. ya Dan, siap. saya mau nanyakan, kalau di sini kan di syarat ketentuan lomba, itu kan menggunakan pakaian kostum yang mencerminkan kearifan lokal. Ya. Provinsi Kalimantan Utara. Tapi Oke. untuk di penilaian itu kan nggak ada tentang menilai cuman penampilan saja gitu kan, tapi nggak bicara kostum dan aksesoris kearifan lokalnya ya. Atau penampilan itu yang di dalam poin 2, nomor 2 poin D, apakah penampilan itu di situ Mbak? Apa penampilan hanya dalam video atau penampilan lengkap dengan aksesoris dan mencerminkan kearifan lokalnya? Terima kasih, itu aja dulu. Oke, mungkin untuk yang pertama kita akan jawab dulu ya. Yang pertama dari Nunukan juga dari Persib ya, tentang penerapan protokol kesehatan pada saat lomba ya. Jadi begini, tadi ada juga masukan dari teman-teman juri juga ya. Untuk pada saat kita lomba ya, kita tidak menggunakan masker, kita pakai dulu awalnya ya. Nah, dengan tetap menjaga jarak ya, dengan tetap menjaga jarak, kemudian kita memakai masker. Nah, setelah kita akan memulai dengan opening awal ya, kan nggak mungkin kita pakai masker baru kita mau yel-yel gitu kan. Nah, itu boleh dibuka. Nah, setelah dibuka, pada saat masuk di dalam senam ya, lomba itu kita buka aja. Karena saya pernah mengikuti lomba dengan pakai masker ya. Kita kan kalau buat video pasti kita nggak langsung jadi gitu ya. Pasti mungkin ada teman-teman kita, salah satu atau duanya itu ada yang salah. Akhirnya kita harus mulai lagi dari awal dan seterusnya. Karena ini kurang lebih durasinya untuk senam lomba senam jam itu ini 6 menit lewat ya, 6 menit lebih gitu. Nah, jadi juga itu akan menjadi ini bagi teman-teman yang kalau nantinya sudah asik-asik sudah di video, ternyata ada teman kita yang salah, diulang lagi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Masker yang kita pakai itu juga akan mengganggu kita gitu ya. Kita kan harus bernafas juga gitu kan. Jadi kalau kita udah kompak di teman-teman juri ya. Jadi pada saat kita lomba, kita tidak usah menggunakan masker ya, tetapi tetap menjaga jarak ya, jangan berdekatan. Mungkin seperti itu. Nah, nanti di saat di akhir ya, kita boleh menggunakan lagi. Mungkin seperti itu Mbak untuk penerapan protokol kesehatan. Saya minta kepada teman-teman di juri lainnya untuk bisa menyampaikan bagaimana sebaiknya terkait dengan penerapan protokol COVID ini. Iya. Tolong Mas Heri atau Mas Erwin atau Mbak Usna, coba Mbak tolong sampaikan aja biar kita enak juga ya dengan teman-teman. Oke. Ya Mbak. Bagaimana Mbak Usna? Setuju enggak? Gini aja Mbak. Pertama mereka tampil masuk itu dengan menggunakan masker. Ya, setelah siap di tempat dengan posisi masing-masing, mereka menurunkan masker dan musik bunyi, Pak. Ya. Ya. Seperti itu. Oke. Terus sampai terakhir ya? Sampai terakhir, boleh mereka pakai kembali atau seperti itu lagi, tidak kita permasalahkan, Pak. Kalau menurut saya. Iya. Tapi yang jelas di sini pada saat senam kita lepas aja ya, Mbak ya? Lepas masker, Mbak. Ya, siap. Karena saya pernah lihat video yang lain, yang lain seperti itu, Mbak, seperti lomba Sanjung seperti itu. Karena memang peraturannya ada untuk protokol kesehatan, jadi mereka tampil tetap menggunakan masker. Sebelum mulai musik, mereka turunkan masker, baru silahkan yel-yel dan seterusnya. Ya, itu saja Mbak dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Usna. Untuk Mas Heri atau Mas Erwin, mungkin ada masukan terkait dengan ini, penggunaan masker pada saat lomba atau setuju?
Kalau untuk saya sendiri setuju sih Mbak, karena emang mimik harus memang dilihat pas mereka tampil di virtual. Jadi memang harus tidak menggunakan masker, tidak masalah. Iya, oke. Itu aja Mas Heri. Iya. Mas Erwin ada yang mau masukan? Saya setuju Mbak. Dipakai aja dulu, nanti jika gerak memang harus dilepas Mbak, karena pernapasan kita juga kan Mbak dalam berapa menit. Ya. Supaya kita menilai juga lebih jelas Mbak kan. Kadang-kadang biasa melihat dari ekspresi wajah sendiri kan Mbak. Ya, siap. Jadi itu pertanyaan dari Persib Nunukan terkait dengan protokol kesehatan COVID dalam penggunaan masker pada saat lomba, ya udah dijawab oleh teman-teman kita Dewan Juri. Jadi kesepakatan kita bersama. Jadi pada saat kita opening ya kita memakai dulu ya. Nah nanti sudah masuk di dalam senam Yameto atau musiknya ya kita boleh lepas ya. Kita lepas sampai dengan di endingnya. Mungkin seperti itu. Bagaimana untuk peserta? Deal ya? Jangan sampai nanti pada saat lomba ada yang pingsan karena memakai masker ya. Karena saya sudah pernah, ini menjadi pengalaman buat saya pribadi. Saya itu sampai pengap-pengap gitu, karena nggak bernafas. Untung aja nggak pingsan ya. Mungkin seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman? Udah deal ya untuk penggunaan masker pada saat lomba. Di awalnya boleh, nanti pada saat lomba kita lepas sampai dengan akhir. Deal ya. Untuk yang di Persib Nunukan bagaimana? Ya, terima kasih Ibu. Oke. Setuju ya? Izin Mbak. Oke, baik ya. Izin dulu Mbak. Tadi kan disampaikan bahwa untuk pemakaian masker, pada saat penampilan utama, kita memakai masker. Nah, pada saat dimulai, otomatis kan pada saat musik itu berbunyi, ya kan? Nah, otomatis masker ini apakah harus tergantung atau memang dilepas sama sekali? Karena kalau saya melihat kan seperti dari Ibu sampaikan tadi bahwa masker ini kan kita mendidik lah ya, menyampaikan bahwa kita mengikuti protokol untuk COVID. Nah, jadi mohon diperjelas dari tim juri, masker dilepas, memang dilepas sama sekali, tidak diperlihatkan, hanya diperlihatkan pada saat tampilan awal, itu aja. Terima kasih Mbak Ida. Baik Mbak Erin, sebenarnya itu tidak menjadi penilaian untuk masker ya, tidak menjadi penilaian ya, tidak menjadi penilaian dalam kriteria penilaian tambahan. Karena ini hanya supaya peserta itu lebih leluasa untuk bernafas ya. Karena kalau kita pakai masker, otomatis gerakan dan apa itu pernafasan gini akan terganggu gitu. Nah, jadi nggak masalah pada saat menyampaikan yel-yel kan kita pertama memakai ya, kemudian dilepas. Nah, pada saat kan itu nggak langsung berurutan kan, nah dilepas kemudian baru senamnya gitu. Jadi tidak menjadi masalah ya. Itu cuma karena pemakaiannya aja. Tidak masuk di dalam penilaian. Mau ditaruh di sini kah? Mau taruh di bawah kah? Silakan. Yang jelas senamnya yang dinilai. Oke, mungkin seperti itu ya Mbak Usna ya. Ya, siap Mbak. Kalau bisa ya, deal ya. aja ke bawah juga. Nah, ya. Nah, kan itu udah masukan juga dari Bu Usna. Silakan. Nanti bagaimana teman-teman mau diturunkan biasanya di sini aja ya supaya tidak mengganggu ya. Di praktis ya. Iya, itu tidak menjadi poin penilaian ya Bu Usna ya. Kalau pemakaian masker ini, yang penting kita tetap jaga jarak untuk yang kategori tim, ya. Bagaimana kalian bisa enak aja ya, begitu, ya. Baik, deal, deal ya untuk semuanya. Jangan nanti ada pertanyaan-pertanyaan di luar dari technical meeting ya. Kecuali ada yang tidak ikut technical meeting, mungkin bisa kita jawab. Oke, yang kedua pertanyaan dari Tanjung Selor ya. Untuk opening dan closing ya. Nah, itu durasinya apakah dan endingnya apakah itu sudah ditentukan ya 5 detik untuk opening dan 10 detik untuk di akhirnya, di endingnya. Nah, itu karena sudah menjadi persyaratan di dalam ketentuan lomba. Memang harus seperti itu. Jadi 5 detik aja. 5 detik aja untuk openingnya dan 10 detik untuk
ya untuk endingnya ya. Mungkin seperti itu Mbak Nita. Terima kasih. Karena banyak peserta ya, jadi kita bisa memanage waktu pas juga. ya, Mbak, ya? Jadi nggak usah terlalu lama. Oke, oke, siap. Mungkin yang lainnya juga sudah setuju ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu dari Nunukan juga masalah penampilan ya atau kostum yang harus mencerminkan kearifan lokal ya. Ini menjadi ketentuan di dalam persyaratan lomba ya. Karena memang kita di sini kearifan lokal juga di ini ya, apa itu maksudnya harus dijunjung tinggi ya kearifan lokal untuk Kalimantan Utara ya. Makanya untuk senam Yameto ini masing-masing dari wilayah kabupaten kota bisa menyampaikan atau mencerminkan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Jadi untuk kostum ya, untuk kostum ini masuk di dalam kriteria penilaian penampilan ya, termasuk di dalam penampilan. Ya, yang jelas untuk kostumnya harus sopan ya. Jangan yang terlalu terlalu banyak aksesoris ya. Kalau terlalu banyak aksesoris juga akan mengganggu gerak kalian. Ganggu gerakan. Gitu nah ya. Misalnya saja, oh ya, saya mau pakai ini nih. Pakai apa tuh? Bulu-bulu yang di kepala. Boleh, silakan asal tidak mengganggu, tetapi jangan terlalu banyak etnik aksesoris yang dipakai. Itu justru malah akan mengganggu gerak kalian ya. Yang penting bagus dan itu sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari lomba senam ini, silakan. Jadi untuk kostum ini masuk di dalam kriteria penilaian penampilan ya Mbak ya. Halo, ya, yang dari Nunukan. Iya Mbak, ya. Paham. Oke. Paham ya. Nah, dari penampilan di sini juga termasuk smile. Smile dari peserta. Kalau kita tidak menggunakan masker, otomatis mimik atau aura kita itu akan kelihatan ya. Karena kalau kita lomba, kalau kita merengut atau kita tidak smile, itu juga akan mempengaruhi dari penilaian khususnya di dalam perform penampilan ya. Jadi itu usahakan yang senam ini harus bisa menikmati ya senamnya ini ya dengan memberikan senyuman yang bagus ya. Bagaimana lah ekspresi kalian untuk membuat senam itu menjadi menjadi indah, mungkin seperti itu. Iya, mungkin ada tambahan lagi dari Dewan Juri terkait dengan penampilan. Ya, Mbak. Mas Erwin, Mas Erwin ada? Mbak Usna? Iya. Kira-kira ada masukan nggak ya? Ya, Mbak, ada masukan dari saya. Untuk masalah pakaian, di situ judulnya Senam Yameto. Jadi kostum tetap olahraga, sepatu olahraga. Bisa menambahkan aksesoris sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tapi pakaian senam kan intinya yang nyaman kita pakai. Jadi kostum olahraga, sepatu olahraga, boleh menambahkan aksesoris. Tapi tidak mengganggu gerakan. Ya, itu aja Mbak. Ya, ya. Terus gimana dengan Mas Erwin atau Mas Heri? Mungkin ada lagi penambahan? Untuk kostum sendiri, Mbak, setuju sama dengan Mbak Usni karena ini senam Yameto, tetap berpakaian senam, Mbak, dan bersepatu juga. Tapi memang seperti aksesoris, itulah Mbak, di situ bisa dilihatkan bentuk dari kearifan lokal seperti menggunakan aksesoris untuk memperindah tampilan itu, tapi tidak mengganggu untuk bergerak. Ya, siap. Ya. Oke, Mas Heri ada yang mau disampaikan terkait dengan penampilan? Ya, sama aja sih Mbak, yang apa dikatain Bu Usna-nya sama aja. Karena emang seperti itu. Ya. Oke, nah, jadi terkait dengan penampilan ya, untuk kostum kita harus menggunakan kostum yang enak kita pakai, khususnya olahraga ya, sepatu olahraga, jangan pakai sepatu yang tinggi, nanti kepelecok malah menjadi pengurangan nilai ya. Jadi pakai kostum senam ya, dengan aksesoris yang tidak mengganggu gerakan kalian. Mungkin seperti itu. Jadi udah disampaikan ya, udah jelas ya. Jadi peserta jangan sampai nanti ada hal-hal yang terkait dengan penampilan ini sangat mengganggu. Baik, deal ya. Bagaimana dengan yang lainnya?
Deal ya, semuanya udah deal. Baik, untuk yang sesi kedua, untuk yang kedua, ada 3 pertanyaan lagi mungkin. Ya Mbak, boleh saya mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Ya, ini mewakili teman-teman yang bertanya di Nunukan. Mungkin karena senamnya ini virtual dan ini kita mengirimkan video sehingga memungkinkan untuk diedit supaya nanti bisa menghasilkan video yang paripurna pada saat dinilai nanti jadi terlihat paripurna. Sehingga stamina itu tidak terlalu terlihat karena bisa diedit kan. Nah, satu itu. Ya, kemudian untuk lokasi, apakah bisa berpindah di beberapa lokasi? Contoh misalnya ada yang ingin menampilkan beberapa destinasi wisata. Jadi sekalian senam, sehatnya dapat juga promosi wisatanya gitu. Apakah diperbolehkan seperti itu dan itu tidak mempengaruhi penilaian dari Dewan Juri terkait dengan stamina dan mungkin hal-hal yang dianggap ada proses editing yang cukup sehingga bisa mempengaruhi hasil akhir dari video yang diberikan oleh peserta. Mungkin itu Mbak minta diperjelas saja Mbak Mardalena supaya teman-teman yang mempersiapkan untuk videonya ini bisa punya pegangan, tidak terjadi mislink sehingga bisa menampilkan hal-hal yang memang kualitasnya bagus tapi tidak mempengaruhi hasil penilaian video ataupun dari teknik gerakan dan lain sebagainya dari tim juri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, terkait dengan edit video ya. Karena senam ini adalah senam yang sekali jadi ya, maksudnya begini sekali jadi. Kan kita masuk di dalam yel-yel, setelah yel-yel baru kita masuk di dalam senam intinya ya. Otomatis di dalam senam itu kan sudah ini ya Bu ya, sudah tersusun gitu. Nah, ada di gerakan pemanasan, kemudian inti, kemudian pendinginan. Jadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Ini menjadi satu kesatuan. Dan ini untuk senamnya ya. Cuman saya juga akan menawarkan kepada Dewan Juri yang lainnya terkait dengan pindah lokasi, apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau setahu saya, kalau dalam satu kesatuan ini akan menjadi kesulitan bagi kita untuk pindah lokasi, ya. Karena kita tidak boleh edit. Kalau edit nanti akan tampilannya itu akan mungkin bagus ya, bagus gitu. Nah, jadi ini maksudnya sekali jalan gitu maksudnya. Jadi begitu ya langsung sekali tag langsung jadi gitu. Jadi tidak perlu misalnya gini nih. Kita udah mau ini ya, mau di video. Ternyata sampai di gerakan pemanasan kita misalnya ngambil view-nya di lokasi A. Nah, kan edit lagi. Kemudian kita masuk di gerakan inti, kita masuk di lokasi B, mungkin seperti itu. Kemudian di pendinginan kita masuk itu akan mengganggu. Jadi maksud saya, kalau di yel-yelnya bolehlah di beda lokasi karena dia tidak masuk di dalam gerakan koreo ya, di gerakan. Nah, nanti pas di gerakan itu di satu tempat saja. Karena kita nggak mungkin akan berpindah-pindah karena gerakan itu, karena senamnya itu langsung satu kesatuan sampai habis gitu. Nah, mungkin seperti itu masukan saya. Saya berikan kesempatan kepada Dewan Juri yang lainnya untuk menyampaikan hal ini supaya enak juga sama peserta ya, kepada peserta juga enak juga. Jadi bagaimana? Apakah kita satu persepsi untuk satu lokasi, satu di tag langsung jadi gitu. Bagaimana ini teman-teman? Tolong masukannya khususnya untuk ini ya Pak Elia mungkin. Pak Elia ini kan terkait dengan dia sebagai juri video, mungkin bisa menyampaikan Pak Elia bagaimana Pak Elia. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Selamat siang. Sebentar dulu ya, sebentar. Oke, mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi gini, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada semua peserta dalam hal ini khususnya senam Yamato, karena ini baru pertama kali kita laksanakan senam ini secara virtual. Sebenarnya nggak virtual,
gitu. Kita kan tetap melaksanakan senam ini secara real time, ya, secara online. Nah, oleh sebab itu, Oke, saya lanjutkan. Soalnya dalam satu ruangan, jadi storing. Nah, jadi gini, konsepnya adalah Bapak Ibu peserta senam Yameto ini bisa melihat dari kesesuaian dengan jenis ya, dengan jenis tema. Dalam hal ini kan tema kita senam Yameto. Nah, secara otomatis kita harus bisa sesuai senam ini dengan substansinya. Itu yang dimaksudnya substansi dengan tema. Jadi tema senam ini kan kita ingin mempromosikan tentang pariwisata, tentang kearifan lokal, ya, budaya kita di Provinsi Kalimantan Utara. Secara otomatis ya kita carilah background atau latar belakang yang mempunyai tema kearifan lokal itu. Jadi tidak cocok kalau ketika Bapak Ibu nanti senamnya ya sebenarnya sih ya kalau memang tidak memungkinkan sih sebenarnya boleh di dalam gedung, tetapi kan ada ornamen-ornamen yang untuk menambah penilaian itu kan ada kearifan lokalnya. Jadi dari sisi penampilan tuh ya saya rasa itu sangat penting. Nah kalau di alam terbuka ya kita harus mengambil latar belakang yang memang sifatnya untuk sebagai destinasi atau promosi kita gitu. Jadi kita bukan hanya promosikan senam saja, tapi kita punya background atau latar belakang yang memang mencerminkan dengan substansi atau tema itu. Itu yang poin yang kedua. Nah, kemudian dari sisi pengambilan angle, momen, dan pencahayaan, memang telah disampaikan oleh juri senam tadi ya Ibu Magdalena, memang tidak cocok rasanya senam ini kalau main edit semua. Kita pasti tahu. Nah, secara khusus saya secara teknisnya saya pasti akan paham ketika video itu banyak main edit. Jadi lebih baik video itu jadi satu kesatuan yang utuh, mempunyai latar belakang tema yang memang sesuai dengan budaya ya tentang lomba pariwisata. Nah, kemudian kita pengambilan gambar pencahayaannya juga baik. Nah, hal yang paling penting adalah nanti untuk pengambilannya memang boleh bebas, boleh pakai kamera handphone, boleh pakai kamera video atau handycam dan lain sebagainya. Cuma saran saya buatlah seperti tampilan full HD, bukan seperti tampilan yang Ibu Magdalena tampilkan. Dia secara portrait. Portrait itu seperti ini. Tapi kalau dia full HD itu dia landscape. Jadi ukurannya itu sudah secara bakunya, namanya kita mempresentasikan video, kita harus pakai full HD ukuran 1920 kali 1080 pixel. Jadi nanti tolong Bapak Ibu peserta yang mengikuti senam ini bisa cari-cari di internet berapa sih standar resolusi untuk full HD itu. Karena kalau dia portrait otomatis sudah sangat dari sisi tampilan walaupun senamnya baik, kalau saya saksi dari penilaian video itu sudah sangat mengurangi gitu. Walaupun nanti nilainya secara kesatuan bisa digabung, tapi itu akan mengurangi penilaian dari sisi teknis videonya. Nah, tolong di dalam juknis yang telah dibacakan tadi oleh Ibu Magdalena bisa Bapak Ibu peserta melihat dengan seksama bahwa 3 poin penting yang sudah saya sampaikan itu menjadi hal dasar yang sudah mutlak gitu. Jadi saran saya ya seperti disampaikan tadi, buat video tampilan itu satu kesatuan yang utuh. Ya, nah saya perlu tambahkan sedikit karena ini juga bagian dari video. Ketika Bapak Ibu mau memulai senam, pakailah masker dulu. Nanti ketika sudah berbaris rapi, sudah mengatur formasi senam itu, otomatis dipersilakan buka masker, silakan mau dikantongin, atau yang lebih bagus disimpan dengan yang baik ya, di tempat yang tidak. Enaknya lebih bagus nggak usah di dagu, karena agak jelek rasanya. Karena secara aspek ergonomis untuk ilmu kesehatan, masker tuh kalau taruh di dagu tuh kayaknya kurang pantas gitu, kurang etis karena itu bukan tempat masker gitu, sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya saran saya lebih bagus masker tuh dibuka, dikantongin saja. Kantongnya sudah tampil dari awal sampai akhir. Selesai beri penghormatan misalnya terakhir yang 10 detik itu udah mau pakai lagi boleh atau mau tidak ada masalah. Yaitu menjadi kesepakatan. Silakan kalau mau diatur seperti itu. Nah, yang jelas intinya adalah video itu yang saya masukkan kriteria tadi yang sudah saya sebutkan tadi, tolong itu menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Pokoknya teknisnya saya minta yang landscape. Jadi saya tidak mau yang portrait. Jadi portrait itu kan pasti ada sisi kosong. Jadi dia harus landscape.
Nanti ukurannya Full HD, boleh dilihat di internet, ukurannya 1920 x 1080. Jadi seperti itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Elia yang sudah menyampaikan terkait dengan penilaian video. Jadi untuk peserta lomba, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Elia itu harus bisa dipahami ya, harus bisa dipahami tentang kesesuaian ya dengan subtemanya ya, kemudian pengambilan background-nya ya, tidak boleh ada edit pada saat lomba di lombanya ya, pas di senamnya itu ya, jangan sampai ada edit-editan, kemudian landscape ya, jangan portrait ya, dan sebagainya, dan juga kreativitas dari peserta itu akan menjadi penilaian di dalam video nanti ya. Bagaimana Ibu Rina ya tadi yang menyampaikannya, Ibu Rina ya, bagaimana Ibu? Bisa dipahami Mbak, terima kasih sudah memberikan penjelasan, jadi teman-teman yang bertanya nanti paham juga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, mungkin saya Bu, dari Sebatik. Oke, siap. Dari Sebatik. Iya, ini izin Bu. Pertanyaannya yang pertama mungkin kami mau tahu aja dulu berapa peserta yang terdaftar. Kalau bisa disebutkan Bu, takutnya kami belum terdaftar karena agak lambat kami kemarin mengetahui hal ini kan, gitu Bu. Maksudnya prosedur pendaftaran kami kayaknya agak telat, jadi kami pengen tahu dulu apakah kami terdaftar atau belum gitu. Mohon izin Bu. Oke, itu aja. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Oh ya, ada lagi? Oh ya. Yang kedua Bu, mungkin dipertegas saja tadi tentang pengeditan video, apakah bisa atau tidak. Jadi kami sebagai peserta, kalau memang tadi tegas bilang tidak, kami bisa kondisikan tidak. Kalau dipertegas kemungkinan silahkan, berarti ada yang berkreasi. Mungkin begitu Bu. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih dari peserta dari Sebatik. Mungkin saya akan jawab langsung aja ya, supaya nggak terlewatkan. Untuk peserta di sini sebenarnya sudah ada yang sudah di-share tadi ke teman-teman ya. Nanti saya akan share lagi buat teman-teman di grup ya, di grup. Jadi kalau misalnya ada peserta yang belum termasuk belum terangkum di dalam siapa-siapa anunya ya, grupnya, nanti boleh langsung aja japri ke saya atau langsung ke panitianya. Ya kan itu ada linknya ya. Nah, silakan. Nah, ada kontak person yang bisa dihubungin juga silakan ya. Jadi mungkin belum terangkum semuanya jumlah peserta. Sampai saat ini juga saya juga belum mendapatkan kepastian dari jumlah peserta. Tapi saya sempat tadi melihat teman-teman share ya. Untuk jumlah peserta lumayan banyak sih ya, lumayan banyak, cuma saya juga kurang tahu untuk kriteria mana, untuk perseorangan atau yang grup. Saya juga belum tahu. Nanti yang jelas nanti akan di-share di dalam grup yang sudah dibuat oleh Dispora. Oke, ya. Nah, kemudian untuk edit ya, edit video sudah disampaikan tadi, kita tidak memberikan apa itu pertimbangan atau pada peserta ya. Di sini tidak boleh ada edit. Jadi satu teks langsung jadi. Ya. Mungkin seperti itu. Ya Bu, makasih. Karena ini kan karena senamnya ini satu, berbeda dengan misalnya gini nih, ada dua kali ini ya, pertama terus kedua dengan kure sendiri atau bagaimana, boleh aja dengan lokasi yang berbeda, tetapi ini cuma satu kesatuan, jadi selesai gitu, jadi jangan sampai ada edit lagi. Jadi sampai senam pertama sampai dengan terakhirnya itu sudah jadi ya, merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diedit. Bagaimana? Izin Mbak Magdalena mau nanya. Iya ya. Ya, izin Mbak, pertanyaan pertama tentang tadi yang tentang masalah video tidak diedit. Tadi kan yang ditanyakan oleh Dispora Nunukan kan itu masalah editan tempat. Misalnya pertama di tempat A, terus kedua di tempat B untuk gerakan pertama dan kedua seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buat satu video, misalnya pakai handycam atau drone, itu kan tetap harus diedit Mbak untuk memasukkannya dalam satu video.
Jadi semua sisi bisa kelihatan berapa kamera dengan masing-masing rekaman kamera itu harus masuk diedit dalam satu film gitu loh Mbak. Bukan satu kali tag satu sudut kamera, karena sudut kamera kiri kanan itu juga harus dikompilasi Mbak. Itu tetap edit namanya. Mungkin Pak Elia bisa jelaskan ya Pak ya. Maksudnya kalau no edit sama sekali kayaknya nggak mungkin Mbak, karena kita pasti pakai drone keliling gitu kan, atau pakai kamera A, kamera B, kamera C. Gimana Mbak ya? Oke, nah, ya terima kasih Bu. Mungkin Pak Elia bisa menyampaikan ya terkait dengan edit ini. Dengan Ibu siapa tadi ya dari Nunukan? Ibu Dior Pak, Ibu Dior. Ibu Dior. Nah, jadi gini, saya paham maksud konsepnya. Jadi pertanyaan Ibu Dior sebenarnya hampir sama dengan dari adik yang dari Sebatik tadi. Jadi begini, yang saya bahas tadi adalah konsep yang tidak boleh diedit itu seperti yang Ibu Madalena sampaikan. Ketika Ibu mau mulai gerakan, ya kan, misalnya pemanasan, ya kan, nanti habis itu pemanasan kemudian ada gerakan-gerakan lain, nanti diedit lagi, misalnya dari tempat lain. Nah, terus setelah itu nanti untuk yel-yel nanti diedit lagi untuk di tempat yang lain. Nah, itu bukan itu maksudnya. Nah, jadi kalau untuk mengambil posisi, kan saya bilang baca poin di Juknis, ada angle pencahayaannya, momen-momennya. Nah, itu boleh. Misalnya Ibu mau ngambil dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari atas, dari bawah, ya terserah Ibu. Itu tidak masalah. Itu bagi saya bukan suatu pengeditan, tidak. Itu kan satu kesampilan utuh. Yang penting nanti Ibu tetap mengikuti gerakan itu secara dari awal, mulai dari penghormatan ya, yel-yel 5 detik, mulai pemanasan sampai senam dan akhirnya satu kesatuan utuh seperti itu. Nah, konsep Ibu mau ngambil dari sisi samping kiri, samping kanan, dari atas, muka, belakang itu no problem, nggak ada masalah. Nah, begitu juga untuk opening. Nah, saya jelaskan sekalian. Untuk opening video silakan berkreasi. Mau semakin bagus, saya tidak ada masalah itu. Karena yang menjadi poin penilaian itu adalah ketiga poin yang telah saya sampaikan tadi, dan nanti kan kami jurinya ini masing-masing nih. Ada juri, walaupun senam itu dia dibagi kriteria. Nah, macam kayak Ibu Usna mungkin bagian apa. Nanti dia yang lebih memahami dari sisi teknikal untuk misalnya untuk senam atau dan yang lain sebagainya. Nah, kalau saya dari sisi video, saya ingin video ini menjadi satu kesatuan yang utuh, mulai dari awal sampai akhir. Maksudnya adalah boleh diedit kalau dari sisi gerakan-gerakan itu ya, yang saya bilang tadi, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada masalah. Kan itu satu kesatuan. Yang tidak boleh itu yang seperti ditanyakan tadi, Ibu Rina kalau tidak salah. Nanti pemanasannya ini, pembukaannya ini, gerakan ini lain, nggak boleh gitu. Kecuali tadi ada 2 jenis senam. Nah, 2 jenis senam, yang satu mau senam di tempat A, yang satu di tempat B, itu nggak ada masalah. Kan ini kan jadi satu kesatuan, jadi ya tetap seperti itu sih. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami gitu. Ya, izin Pak Elia tadi untuk pikselnya 1920 kali 180 ya. Ya, itu ukuran Full HD ya. Ya, Full HD-nya 1920 kali 1080. Oh, 1080. Ya. Oke, ya Pak Elia, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih Mbak Magdalena. Ya, terima kasih Pak Elia. Saya mau tanya juga nih ya. Tadi Bapak bilang tadi boleh nih dari samping, dari atas atau dari bawah, dari sisi. Ya kan? Nah, itu apakah tidak menjadi kesulitan bagi juri untuk menilai? Ya. Karena kalau kita lomba, menurut saya mungkin juga nanti tolong masukkan dari juri-juri yang lain. Kalau kita senam, harusnya kita fokus pada satu ini. Misalnya ya harus di depan aja gitu. Kita bisa mau videokan gitu. Nah, jadi nggak usah dari samping, nggak usah dari atas atau bawah, atau mungkin satu orang di foto itu aja. Nggak seperti itu. Jadi kita melihat keseluruhan dari peserta. Keseluruhan dari peserta. Alangkah baiknya supaya kita juri bisa menilai keseluruhan itu ya, tidak hanya satu peserta saja. Kita lebih ke ini ya, misalnya 5 peserta, ya semuanya hadapnya ke depan semua, jadi kita enak melihatnya. Jadi tidak hanya satu atau di samping atau kanan. Mungkin seperti itu masukan dari saya. Coba untuk juri-juri yang lain, bagaimana menurut Bapak Ibu terkait dengan bisa diedit dari samping, dari apa gitu?
boleh saya jawab dulu Bu, karena biar kita sama persepsi. Jadi gini, betul. Yang ingin kita tampilkan adalah posisi gerak mereka, ya kan, kesamaan gerak mereka, mimik wajah mereka itu kan bagian dari penilaian kita. Nah, kalau misalnya yang disampaikan Ibu Dior tadi, dia mau ngambil dari atas ke belakang, samping, saya bilang itu tidak masalah. Karena apa? Karena ada angel tertentu untuk menunjuk, kan peserta itu belum tentu bisa kelihatan semua. Kan kalau yang di depan biasanya kita bisa lihat, tapi kalau di video itu nanti, kalau orang yang di belakang, yang terlindung itu tidak bisa. Nah, memang itu juga bukan menjadi poin penting dari penilaian ketika misalnya Ibu Dior mau ngambil dari kiri, kanan, samping seperti saya bilang tadi, itu enggak juga bagian dari penilaian. Tetapi kita tetap menilai keutuhan dan kesamaan gerak dari peserta. Intinya saya seperti itu. Karena kan kalau untuk orang berkreasi mau video itu enggak boleh kita batasi sebenarnya. Gitu. Kalau memang mau kita tampilkan sejak dari awal, kita misalnya shooting ya, ada 2 peserta nih saya contoh. Makanya kita boleh sepakat di technical meeting ini lah, ada 5 peserta. Mereka 5 peserta itu berjejer dari 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5-5-nya di depan, tidak masalah. Tapi kan biasanya mereka kan ada bergerak-gerak. Ada ke belakang, ke samping, ke kiri. Kan kita tidak bisa menilai posisi orang yang di bawah-bawah itu. Nah itu sih masukan dari saya. Cuma ya saya sampaikan lagi ke Ibu Dior dan kawan-kawan dan teman-teman lain pesertanya. Itu bukan menjadi harga mutlak penilaian. Kalau sedikit-sedikit ambil samping kiri, ambil kanan, ambil belakang, dari atas, itu hanya bagian dari mempermanis, mempercantik saja. Jadi itu poinnya hitungannya detik saja, nggak ngaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah inti dari senam itu. Itu yang saya jawab pertanyaan tadi. Karena kan orang mau berkreasi mengedit itu kan boleh, pertamanya mau ngambil opening dari atas, dari samping, itu nggak ada ngaruh, nggak ada masalah. Estetikanya itu sudah benar. Cuma nanti pada saat gerakan inti, ya sebaiknya jangan kiri, kanan, depan, belakang, itu sudah secara estetika nggak baik. Gitu. Itu seperti itu sih. Itu menurut pendapat saya. Nah, saya kembalikan lagi kepada ya teman-teman secara khusus ya juri-juri kan, karena juri yang teknis ini kebanyakan juri-juri dari senam Yamato itu sendiri. Kalau saya kan menilai dari sisi ya video itu, saya khusus teknis video. Saya mohon maaf, saya tidak bisa ikut campur yang menjadi ranah juri senam, yang khusus senam dari sisi gerakan, dan saya kan teknisnya di video. Mungkin saya mohon maaf, saya akan hanya bisa memberi penilaian dari sisi teknis video saja. Gitu. Silakan aja mau disepakati yang seperti gimana. Ya mungkin seperti itu Bu Madalena, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elia. Saya minta masukan dari teman juri yang lainnya, Ibu Usna, Mas Heri, atau Mas Erwin, bagaimana? Apakah kita sepakati yang sudah disampaikan oleh Pak Elia, bagaimana? Ya, Pak, makasih. Kalau menurut saya, kami sebagai penilai untuk senam Yamato, kami mau mereka seumpama 5 peserta. Ya, 5 peserta itu utuh tetap terlihat. Masalah video di belakang atau di mana itu kan bukan penilaian dari kami, dari Pak Elia sendiri. Yang pasti kami maunya peserta terlihat dengan jelas. Itu aja. Jadi seperti tidak mungkin saya setuju dengan Ibu Usna ya. Iya. Ya, kalau saya sih setuju dengan Ibu Usna ya. Jadi kalau untuk video, nah itu memang ranahnya Pak Elia ya. Tapi tetapi untuk senamnya, memang kita harus kelihatan semua peserta 5-5 itu. Jadi enak juga kita menilai. Khawatirnya kalau misalnya satu yang di zoom, misalnya seperti itu, yang 4 tidak di zoom ya, kita tidak tahu gerakan mereka ini udah bener enggak. Gitu. Tetapi kalau kita melihat tampilan dari depan semua ya, kita akan melihat, oh ini ada yang satu yang nggak kompak, oh ini ada satu yang salah. Nah itu juga akan menjadi penilaian juri. Mungkin itu dari sisi untuk gerakan senamnya ya. Tapi kalau dari untuk videonya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Elia. Mungkin seperti itu. Gimana dengan Mas Erwin atau Mas Heri? Mungkin ada masukan terkait dengan ini? Ya benar sih, kita memang harus melihat pesertanya, memang semuanya harus kelihatan jelas. Memang tidak ada yang di zoom satu-satu, itu tidak boleh, karena
kalau seandainya betul kata Mbak Ida, kalau seandainya satu orang yang di Zoom terus 4 orang ini antara 2 atau 3 orang yang salah, kita nggak lihat. Nah, jadi kan di sini kan kita menilainya per tim yang memang harus kompak ya, dengan stamina-nya harus sama, dengan power-nya sama, dengan smile-nya yang harus sama. Terus kalau seandainya ke kiri harus kepalanya ke kiri, harus ke kiri. Kalau ke kanannya harus ke kanan. Ya kita tuh harus jelas untuk melihat mereka semuanya gitu. Tidak ada yang namanya harus di Zoom satu-satu, itu tidak. Kecuali kalau per orang. Per orang. Ya, kalau per orang bisa. Karena memang dia sendiri aja yang dilihat. Ya, itu dari saya. Dari Mas Erwin, ada masukan nggak ya? Iya, Mbak Ida, saya setuju karena kita Dewan Juri Senam sendiri memang harus dilihat ya dalam satu performa, karena di situ di dalam penilaian sendiri kan sudah ada kriteria penilaian Mbak ya, seperti kompak. Nah, kalau mau diambil angle-nya dari kiri kanan, tapi menurut saya sih bisa melihat Mbak. Ngezoom satu per orang. Penting semuanya masih tetap terlihat. Soalnya beberapa kali biasanya pengambilan video biasanya menggunakan kamera angle depan, kiri, kanan biasanya. Tapi kalau lebih baiknya ke depan sih. Itu aja. Baik, terima kasih untuk Mas Erwin, Bu Usna, dan Mas Heri ya. Mbak Ida. Ya. Mbak Ida. Halo. Ya, halo. Halo. Nah, suaranya ya, ini ya. Halo, Mbak. Coba Mbak. yang lainnya, peserta yang lainnya kalau ya suaranya. Yang bicara aja. Yang bicara aja yang ditampilkan. Maaf, sebelumnya supaya enak juga kita. Ya. Halo ya Mbak. Mbak tolong ya. Mbak. Oke. Ya. Saya mau sampaikan sedikit. Jadi untuk saya masukkan sedikit, kalau untuk ambil video untuk senam itu saya setuju dengan Mbak Ida ngomong, karena biasanya kalau umpama ambil senam-senam seperti itu, seperti senam-senam baru. Halo? Ya Mas. Karena kalau umpama seperti senam-senam itu kita memang harus fokusnya harus di depan. Magdalena dikasih tahu dong itu ya, minta yang tolong itu kepada teman tuh ya. Mungkin yang saya udah kasih. Tolong di ini ya, diamnya dulu videonya, atau yang bicara aja yang tampil. Tolong ya, supaya enak juga. Ini suaranya juga mengganggu, kita nggak jelas teman-teman yang bertanya, ya. Oke, silakan Mas. Oke. Ya, Mbak, saya mau masukkan sedikit untuk tentang tadi yang pengambilan video itu. Tapi saya setuju dengan Mbak Ida bilang, karena kalau untuk senam-senam baku itu kita memang fokusnya untuk videonya untuk bagian depan aja. Jadi dari pesertanya lagi berkreasi bagaimana nanti yang posisi bisa kelihatan sama Dewan Juri lagi. Bagaimana berkreasinya untuk bisa dilihat satu persatu. Kalau tentang video, pokoknya fokusnya bisa dari depan aja. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih untuk Masnya yang barusan menyampaikan masukan tadi ya. Memang saya setuju ya, karena pengalaman sih kalau kita lomba senam virtual seperti itu tidak perlulah ada yang dari Zoom satu orang atau bagaimana. Kita fokus ke 5 peserta semuanya. Jadi tampilannya semua bisa kita lihat. Juri juga enak menilainya karena semua ada di depan kita gitu. Nah, ya jangan satu orang, kita berpotokan satu orang, kecuali perorangan tadi ya. Kalau kita berbicara masalah tim ya, berarti semuanya itu harus kelihatan dengan kekompakan, terus kreativitas dan sebagainya menjadi poin-poin penilaian itu harus semua ada. Gitu. Ya, jadi kita harus lihatnya semua. Jadi jangan ini kesepakatan kita sepakatin aja. Ini kesepakatan kita bersama ya. Kita sepakati bersama untuk tampilan teman-teman peserta, kita lihatnya dari depan ya, semua kelihatan. Ini yang untuk tim ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk yang
videonya itu saya serahkan kepada Pak Elia karena mereka karena dia memang di situ ya. Jadi gimana, Dil? Oke. Bagaimana peserta yang lainnya, Dil ya? Jadi seperti itu ya, berbeda dengan yang perseorangan. Kalau perseorangan ya kita fokusnya ke satu orang saja. Tetapi kalau namanya tim, berarti semua harus terlihat. Terlihat bagaimana dia kompak enggak, staminanya ada yang loyo satu atau enggak, bagaimana semua harus sama, harus kompak gitu loh ya. Itu akan menjadi penilaian tambahan bagi kita. Jadi setuju ya, oke? Iya, Mbak. Jadi setuju. Oke, siap. Saya kasih kasih kesempatan sekali lagi untuk pertanyaan karena kita udah waktunya mungkin udah 1 jam lewat ya. Jadi terakhir untuk sesi ini pertanyaan, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Dengan harapan saya sih sebagai juri jangan sampai nanti sudah penilaian, sudah pengumuman ada komplain dari belakang. Karena kita harus transparan, kita harus memberikan yang terbaik. Memang kalau memang bagus ya bagus gitu ya. Gitu. Jadi maaf sebelumnya saya juga akan menyampaikan di sini untuk penjurian karena kita ada 6 juri ya. Ada 6 juri. Kalau kita menilai satu juri dengan masing-masing peserta secara keseluruhan di situ ada kita menilai koreonya, intinya ya gerakan inti, kita menilai untuk penilaian bahan dan video itu akan menjadi tidak maksimal. Jadi kita 6 juri akan menilai masing-masing ya. Jadi ini kita akan buka ya untuk kriteria koreo karena yang menciptakan gerakan senam Yameto ini adalah dari Kabupaten Nunukan. Jadi yang berwenang untuk menilai koreo gerakan inti pemanasan, pemanasan inti dan pendinginan itu adalah Ibu Usna ya. Nah, kemudian ada penilaian untuk kreativitas. Kreativitas ya, mungkin peserta sudah tahu ya, kreativitas itu seperti apa. Nah, itu nanti akan dinilai oleh saudara Mas Erwin ya. Untuk kekompakan akan dinilai oleh Mbak Susi. Dan untuk stamina akan dinilai oleh Mas Heri dan untuk penampilan atau perform saya nanti yang menilai. Jadi kita masing-masing juri fokus kepada peserta yang tampil. Oh ini nih untuk misalnya ini ya. Oh stamina ini rananya Mas Heri. Mas Heri akan melihat stamina dari peserta masing-masing. Begitu juga dengan saya, misalnya saya menilai perform. Saya akan melihat keseluruhan daripada penampilan peserta dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Jadi kita semua juri tidak menilai semua keseluruhan dari penilaian itu, tapi kita masing-masing mempunyai ranah penilaian sendiri-sendiri. Jadi kita maksimal akan menilai Bapak Ibu semuanya. Mungkin seperti itu, ya. Jadi jangan sampai nanti ada komplain di belakang ya. Oh, yang jelas di sini juri akan memberikan catatan, ya. Ada kolom catatan yang akan juri tulis ya. Jadi pada saat peserta nantinya mungkin saya sudah tampil bagus loh Mbak. Saya sudah seperti ini kok ini yang menang, mungkin seperti itu. Kita akan buka catatan kita. Oh, Mbaknya ini kesalahannya tadi di sini. Oh, Mbaknya tadi ada anunya di sini. Mungkin itu akan menjadi koreksi ya. Jadi yang jelas apapun yang menjadi penilaian dari juri itu sangat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Karena kita nanti akan kalkulasikan total ya, dari juri A, juri B, juri C, sampai juri yang ke-6, nilai-nilainya baru kita akan menentukan nilai tertinggi dan siapa yang menjadi pemenangnya. Dan ketika ada peserta dengan nilai yang sama, nah itu kita akan melihat dari gerakan koreonya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, untuk penilaiannya nanti. Baik, ada pertanyaan lagi ya? Mohon izin Mbak. Ya, jadi itu angle-nya tetap ke depan ya, dada yang ke samping, dada yang ke atas, ya tetap ke depan ya. Terus satu lagi pengumpulan videonya kayak apa? Ya, oke, sudah itu aja. Ya itu Mbak, makasih. Oke, itu aja. Ya, Pak Elia, kita sepakati aja Pak Elia untuk angel tadi itu kita satu tempat aja. Maksudnya nggak usah dari samping kiri, atas, bawah, nggak usah. Bagaimana Pak Elia? Ya, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama, oke, saya mengikuti. Tapi nanti pertanyaannya bagaimana nanti kalau yang senam perseorangan? Gitu.
Apakah tetap harus ke depan juga atau nggak bisa karena kan fokusnya satu gitu. Ya, yang baik. Kalau perseorangan, ya kalau perseorangan juga kita fokusnya juga ke satu orang ya. Karena gerakan itu kan di depan, kita memberi apa itu gerakan itu kan di depan tek gitu kan, nggak mungkin dari ini kan. Jadi kalau kita sepakati bersama, mungkin kita berlakukan sama dengan kategori tim, mungkin seperti itu. Kalau itu menjadi kesepakatan bersama ya, saya malah lebih mudah lagi, lebih senang aja. Nggak ada masalah. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kita sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Ya, izin semuanya. Mbak, semuanya untuk Pak kebaikan Elia, kita bersama. Jangan sampai. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Siap, saya cuma mau nanya untuk beberapa gerakan Yamato itu kan kita ada yang Halo? Ya. Izin Pak Elina, kan gerakan Yamato itu kita gerakan di pembuka itu ada yang hadap kiri, hadap kanan, hadap belakang, muter ya. Ya Bu Husna ya. Jadi posisi kamera mau di depan saja. Jadi pas peserta itu balik ke kiri, ke kanan, ke belakang, berarti tidak ada kamera yang melihat yang menutup dia dari belakang. Gitu aja. Ya, betul Ibu. Yakin ya? Iya. Seperti itu ya. Seperti yang di video. Seperti yang di video yang ditampilkan oleh Mbak Usna dan kawan-kawan. Jadi begitu aja. Oh ya, tampilannya di depan aja. Karena itu posisi kan studio Mbak. Oke, saya paham. Saya sudah lihat videonya. Tapi aman ya. Tapi memang juga seperti itu. Ya, oke. Kalau misalnya memang yakin, kita sepakati ya. Ya, sepakat. Jadi untuk penilaian video yang poin C itu pengambilan angle sama momen itu nggak masuk ya, udah ya. Dimasukkan dalam penilaian. Dan tidak masuk dalam penilaian video ya. Gitu ya, Mbak Magdalena ya. Ya. Gimana Pak Elia? Oke. Ya, kalau saya sih setuju dengan seperti yang di video, jadi ke depan aja semua kelihatan, Mbak. Nah, saya izin memberikan penjelasan kembali. Jadi gini, yang dimaksud dengan angel moment video itu pencahayaan itu tetap menjadi bagian dari penilaian, Bu. Nah, Bu Dior. Jadi yang kita sepakati bersama adalah kita jangan membahas lagi bahwa angelnya itu karena kita sepakati kita pakai satu kamera saja, ya sudah kita monggo karena ini kesepakatan kita bersama, kita ambil satu kamera dari depan. Kan itu tetap akan saya bisa menilai dari momennya, angelnya, ya kan? Momen angel itu kan pencahayaan itu kan tetap saya butuh. Kalau Ibu misalnya mau nanti ngambil di tempat gelap kan itu jadi penilaian juga, nggak mungkin kan? Seperti itu kan pasti angel dan momen pencahayaannya itu tetap itu merupakan bagian satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Cuma yang tetap kita sepakati adalah kita mengambil senam satu kamera di depan. Tidak usah kiri kanan, udah itu aja. Saya malah lebih bersyukur, nggak capek juga mereka itu. Siapa? Oke, terima kasih Pak Elia. Bagaimana? Setuju teman-teman, khususnya untuk peserta? Setuju. Setuju ya? Oke. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan. Satu kali lagi ya. Mohon izin, apakah untuk pemberlakuan nomor peserta, apakah pada saat senam itu diberlakukan atau kita memperkenalkan diri dalam video? Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi yang pernah saya sampaikan kepada panitia ya di Dispora, untuk nomor dada ya kan kita sebenarnya menjadi kesulitan buat saya juga karena ini virtual ya. Jadi nanti itu makanya peserta harus standby mengikuti live-nya ya. Nanti kan itu mungkin dari Dispora ya minta tolong Mas Fatur untuk membuat daftar siapa nomor 1, 2, 3. Jadi mereka akan siap. Jadi nanti pada saat, saya misalnya ini di grup A, saya nanti di tampilan nomor pertama. Jadi yang di grup A ini harus sudah stay ya, di anunya itu. Ya, karena videonya akan diputar di situ, pada saat di nomor pertama. Nanti selanjutnya siapa, dan mungkin seterusnya. Mungkin di sini bagiannya dari panitia ya. Panitia nanti akan memberikan nomor urut. Siapa nomor 1, 2, 3.
Mungkin seperti itu. Pertanyaan Nanti saya akan share lagi di grup ya, terkait dengan nomor nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan seterusnya. Izin Ibu, saya belum termasuk dalam grup peserta lomba ini. Jadi mungkin untuk pemberitahuan tersebut saya ke kontak person atau nanti ada saya dimasukkan Ibu. Mohon izin. Terima kasih. Baik, sebenarnya di browser itu sudah jelas ya Mbak ya, ada kontak personnya, ada link yang harus di ini ya, udah paham lah ya. Cuman memang belum ada yang apa itu sampai saat ini juga saya juga belum tahu berapa peserta yang mengikuti lomba. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan masih membuka peluang bagi teman-teman yang masih mau mendaftar ya, masih mau mendaftar, kita kasih waktu sampai dengan tanggal mungkin dalam 1 minggu ke depan ini ya. Setelah itu sudah nggak ada lagi dan kalian sudah mulai ini kan, mulai share di ini videonya kan. Nah begitu. Saya masih berikan kesempatan untuk kalian boleh daftar ya. Mohon izin Ibu. Ya. Berarti Ibu, berarti untuk nomor peserta ini akan diberikan informasi melalui live atau kontak person. Ya. Begitu. Ya nanti belum ada grup peserta. Ada grupnya sudah dibuat, cuma kita juga tidak tahu untuk urut-urutannya. Nanti mungkin saya akan sampaikan ke panitia terkait dengan siapa nomor 1, nomor 2 itu kan semuanya yang daftar-daftar kan semuanya dari ini ya, ke Dispora ya, gitu. Jadi nanti saya ini akan share di grup yang sudah dibuat oleh Dispora. Mohon maaf Ibu izin. Apakah semua termasuk saya Ibu, saya belum bergabung di grup yang sudah dibuat. Iya, karena mungkin itu belum masuk di daftar Dispora, makanya belum dimasukkan di grup. Karena harus daftar khawatirnya itu ya. Oke, ya. Izin Mbak. Mohon izin bertanya. Saya Bu. Ya, saya kasih kesempatan waktu sampai dengan jam 3 ya. Karena kita waktunya udah terlalu lama. Ya Bu, saya ingin bertanya, apakah dalam proses editing itu kita bisa memasukkan nama grup di dalam video tersebut, Ibu, biar kita itu tahu bahwa kita yang punya video itu. Apakah boleh membuat nama grup pas proses editing di depan, di awal, seperti itu, Ibu? Apakah boleh? Oke, baik. Terima kasih. Kalau itu kan tidak termasuk di dalam penilaian ya. Mungkin Pak Elia bisa jawabnya. Tolong, apakah tidak mempengaruhi penilaian? Prinsipnya bagaimana? Apakah kita boleh? Silakan masukkan, tidak apa-apa. Jadi itu mau dimasukkan nama untuk sebagai identitas karena kan video ini kan memang lisensi kita, ya kan? Nah begitu juga pertemuan kita di technical meeting pada sore hari ini kan kita juga direkam, direkod ini. Jadi itu silakan aja, nggak ada masalah. Yang paling penting kan saya maunya penilaiannya nanti dari tim Dewan Juri. Kalau saya secara teknis dari sisi video ada 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti juri-juri yang lain secara teknis mulai dari gerakan senam Ibu, kreasinya, kreativitasnya, ya kan? Kemudian kekompakannya, ya, itu kan mereka pasang. Ya. Oke. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Atau udah paham? Halo, Mbak Madalena. Iya, ya. Tadi terkait dengan penjelasan Pak Elia, kalau kita lihat itu kan di dalam juknis disebutkan untuk opening diberikan waktu 5 detik. 5 detik. Untuk senamnya sendiri 6 menit 23 detik. Ya. Karena untuk closingnya diberikan waktu 10 detik. 10 detik. Total videonya itu harusnya 6 menit 38 detik. Mungkin itu bisa sudah dikurangi. termasuk opening dan ini ya. Opening dan closing. Jadi boleh mungkin kita mau memasukkan nama atau mau kreasi selama durasi untuk
opening senam itu sendiri dan closing itu total keseluruhan 6 menit 38 detik. Jadinya bingung mendengarkan. Karena jangan sampai diberikan waktu untuk berkreasi di bagian depan, ternyata durasinya melebihi dari waktu yang memang sudah diberikan. Karena ingin lebih kreatif, tapi waktunya malah lebih. Karena kalau kita lihat di Juknis, 5 detik opening, senamnya 6 menit 23 detik, closing 10 detik. Total 6 menit 38 detik. Seperti itu, Mbak Madeleine. Mohon maaf, Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Pak Elia. Jadi, silakan Pak Elia. mau jadi intinya kalau jumlahnya 6 menit 38 detik, itulah sudah semuanya. Oke, siap. Ya. Sepakat 6 menit 38 detik. Nah, tambah lagi makin lama waktunya, durasinya. Ya, siap. Betul. Kalau saya setuju sekali. Saya setuju sekali dengan masukan Ibu Rina. Memang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lomba. Di situ openingnya 5 detik, kemudian untuk senamnya aja sudah 6 menit, berapa detik gitu ya, 23 detik. Kemudian closingnya itu 10 detik. Jadi semuanya itu sudah berapa Bu? 6 menit dan sekian ya. Nah, harus kita sepakati seperti itu ya. Jadi mohon maaf untuk penampilan, identitas dan sebagainya itu kita udah tahu ya, ini grupnya. Mungkin dari panitia sudah tahu ya. Jadi kita sepakati aja, kita mengikuti syarat dan ketentuan lomba, 5 detik, 6 detik, 6 menit 23 detik, kemudian 10 detik. Mungkin seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu ya. Mungkin di Iya-iyanya boleh disampaikan, misalnya kami dari Sanggar Senam ini mengucapkan apa-apa bla bla, sudah selesai. Baru masuk di senam. Mungkin seperti itu ya. Siap. Ya, jadi deal ya. Sedikit Bu, sedikit saya sampaikan. Jadi maksud saya itu seperti ini Bu. Pada saat kita melakukan senam, itu proses editing yang nama grupnya itu tetap berjalan. Pada saat proses kita yel-yel seperti itu Bu. Nah seperti senam-senam yang lain gitu kan, pas mereka melakukan gerakan senam, nah itu kan nama senamnya yang muncul kan. Nah tapi yang maksud saya ini itu adalah nama grup kita. Nah nama grup ya seperti seperti running text. Running text. Oh, ya. Seperti running text ya. Bagaimana Pak Eli, sebenarnya situ tidak menambah nilai ya? Ya, tidak ada nilainya. Bagaimana Pak Eli yang menjawab deh? Saya bilang dari awal Bu Rizky itu nggak menjadi masalah. Yang saya sepakati tadi adalah kita totalnya 6 menit 38 detik. Silakan nanti mau disisipkan di mana kah, silakan. Yang jelas kita tetap mengikuti sesuai dengan juklak dan juknisnya. Itu. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Halo Mbak Magdalena, untuk pendaftaran mungkin bisa lebih diperjelas karena di brosur yang ada linknya itu 14 ya Bu ya. Pendaftaran sampai tanggal 14 November. Pengiriman video mulai 15 sampai 26. Tapi karena kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Provinsi Kaltara, mungkin pendaftaran bisa sampai tanggal 24. Pengiriman video terakhir harus sudah diterima juri tanggal 26. Jadi informasi yang ada di brosur itu tuh diperbaharui dengan kesepakatan di Zoom meeting ini gitu Mbak. Kalau bisa seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Rina. Memang ini udah menjadi saya juga ya. Saya berpikir begini. Kita menyampaikan terakhir penyampaian formulir pendaftaran tanggal 14 ya. Tetapi masih banyak teman-teman yang mau daftar atau mungkin mereka kesulitan untuk daftar secara online itu kan. Nah, makanya kemarin saya bilang sama panitianya Mas Fatur, kita tetap aja bisa menerima peserta yang mau mengikuti. Di luar maksudnya setelah technical meeting silakan mereka boleh mendaftar. Ya, oke. Kalau Ibu Rina bilang tanggal 24, saya juga setuju sih. Tanggal 24 kita tutup pendaftaran, terakhir penyampaian video 26. Ya, supaya kita juga masih memberikan kesempatan kepada yang lain yang masih mau ikut. Karena semakin banyak peserta juga,
kita berarti antusias ya ini ya masyarakat untuk lebih mengenal senam Yamito ini. Saya setuju sekali, Bu. Nanti saya akan sampaikan kepada panitia untuk merubah tanggal penutupan pendaftaran. Mohon izin, Mbak. Ya, Mbak. Ya, ayo. Ini terakhir ya, terakhir ya. Ya, Mbak. Cara pengumpulan videonya kayak Mbak. Oh, kalau disesuai dengan di ini kan di linknya kan udah ada, bisa langsung lewat link yang sudah disampaikan oleh Dispora, atau kalau misalnya menjadi kesulitan bagi peserta yang khususnya domisilinya di Tanjung Selor, silakan kalian bikin video kemudian diserahkan ke Dispora. Mungkin seperti itu. Mungkin ada teman-teman peserta yang mungkin kurang paham ya, kurang paham melalui online ya, nggak apa-apa. Nanti diserahkan aja ke Dispora Provinsi di Tanjung Selor. Mungkin seperti itu karena kami juga kasihan juga sih teman-teman yang nggak belum mengerti gitu nah ya. Kalau yang di luar dari Kabupaten Bulungan ya, di Tarakan atau Danu ya online aja. Ada sudah linknya kan, tinggal ini aja kan. Gimana? Oke, Mbak. Udah sih. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin karena kita udah waktunya udah 2 jam lebih ya kita di ini technical meeting. Mungkin saya berikan kesempatan sekali lagi kepada juri-juri yang mungkin ada tambahan untuk masukannya di saat ini. Tolong mungkin bisa disampaikan. Mbak Usna, ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, aku enggak tahu. Ini aja Mbak masukan dari saya kalau bisa berhubung seperti SMA atau sederajat itu katanya mungkin agak sulit mengirim video lewat link. Gimana kalau mereka flash disk-kan atau dititip di Dispora Nunukan, nanti kalau kami ke sana sekalian kami bawa atau gimana baiknya? Oke, untuk memudahkan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Memang menjadi kesulitan juga sih ya. Nah itulah makanya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita berikan kepada peserta ya. Jangan sampai nanti sudah siap-siap latihan, udah siap-siap latihan, akhirnya terkendala dengan memberikan videonya. Sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting video itu nyampe ke panitia dan pada saat lomba videonya udah ready, udah siap ditampilkan gitu aja. Mungkin seperti itu ya. Nanti saya akan sampaikan kepada ini ke Mas Wafatornya Dispora, Bu. Ya. Oke? Oke, Mbak. Mungkin itu ya, Ibu Usna udah. Oke, Mas Erwin ada yang perlu disampaikan lagi? Saya cukup Mbak Ida. Oke, ya. Terus untuk Mas Heri masih ada yang perlu disampaikan? Kalau saya cukup, Mbak. Oke, udah cukup. Udah jelas ya? Mbak mau nanya satu kali lagi, Mbak. Itu di sini yang di anu ini ada 2 nama Tamara itu. Oh ya, siap, nanti gampang interan aja itu ya, nanti disampaikan. Oke, mungkin salah ketik aja. Ya, makasih Mbak Ida. Oke, terima kasih. Nggak ada lagi pertanyaannya yang terkait dengan teknis pelaksanaan lomba dan penjurian ya. Dengan harapan kami sebagai juri ya akan memberikan yang terbaik. Siapapun yang menjadi pemenang itu sudah menjadi hak mutlak dari kita. Jadi tidak ada nanti di akhir daripada kegiatan ini ada suara-suara yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan ya. Karena kita apa sih tujuan daripada technical meeting ini ya ini kita akan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita harus disampaikan. Jangan sampai nanti di saat penilaian ada yang tidak baik. Mungkin seperti itu. Dan saya akan pertegas lagi ya. Untuk penilaian pemenang ya, di sini ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah penilaian inti gerak. Inti gerak ini ada pemanasan, ada gerakan inti, dan ada pendinginan. Ya, itu udah baku dan tidak boleh dirubah. Formasi silakan ya, tetapi tidak boleh merubah gerakan yang sudah ada. Ya, itu untuk penilaian inti gerak. Penilaian inti gerak ini yang menjadi jurinya adalah Ibu Usna, ya, oke. Nah, yang menjadi penilaian yang kedua adalah penilaian tambahan.
penilaian tambahan ada kreativitas ya, nanti akan dinilai oleh Mas Erwin, kekompakan oleh Mbak Susi, kemudian stamina oleh Mas Heri, dan penampilan oleh saya sendiri. Nah, kemudian untuk penilaian video yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Elia tadi ya, terkait dengan kesesuaian dengan bentuk video yang dipilih, sesuai dengan temanya ya, kesesuaian dengan pengambilan momennya, pencahayaan, dan itu kita sudah sepakati bahwa baik itu kriteria perorangan dan tim, tetap kita tampilannya di depan supaya kelihatan semuanya ya. Nah, kemudian kreativitas. Nah, itu menjadi poin-poin penilaian di dalam penjurian nanti ya. Mungkin seperti itu. Dan kami masih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau mendaftar, silakan sampai dengan batas tanggal 24 November dan penyampaian video tanggal 26 November, karena pelaksanaan penjurian akan dilaksanakan secara live ya, tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 November 2020, dan pengumuman pemenang adalah tanggal 29 November 2020. Jadi kami mohon kepada semua peserta, baik perorangan maupun secara tim ya, silakan mengikuti live-nya Lomba Senam Yamato ini dari awal sampai akhir. Ya, karena kalian bisa melihat mana sih yang bagus ya, seperti itu ya. Kalian harus melihat, jangan sampai nanti tiba-tiba muncul ini juara ini nggak setuju atau bagaimana. Oh, itu tidak jadi pertimbangan kita ya, karena keputusan juri tidak dapat diganggu mutlak ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan nanti ada di grup ya. Ada di grup, boleh disampaikan ya. Mungkin kegiatan kita untuk technical meeting ini kami sudahi sampai saat ini, dan harapan saya marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi sportivitas kita ya. Kita harus profesional ya, harus tetap semangat, terus menjaga kesehatan tentunya, karena kita kan setiap hari pasti latihan ya. Kita latihan, kita harus menjaga stamina kita supaya kita tetap sehat dan baik. Dan pada saatnya nanti kita membuat video, kita juga memberikan yang terbaik ya. Mungkin seperti itu. Dan kepada Dispora, khususnya Bapak Hasnan dan teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan technical meeting ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan kepada Dewan Juri, saya juga mengucapkan terima kasih sudah ikut dan bergabung di dalam kegiatan technical meeting ini, dan teristimewa juga buat teman-teman peserta ya. Kami mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Mungkin itu saja kegiatan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Terima kasih, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam olahraga. Jaya. Tetap jaya. Terima kasih. Yes. Matiin nggak ya, Pak? Matiin kan? Iya, nanti mati sebelum dimatikan dulu. Sudah selesai, berarti sudah ya? Oke. Kalau stop di situ, stop dulu juga. Hah? Nah, stop lah ya.
Sudah keluar, tinggal 15 gitu.